Kalau orang Wahabi Salafi punya jargon, moto, kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Benar apa salah itu? Kalau yang dimaksud kembali kepada Quran dan Sunnah menurut mereka salah kaprah. Hanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, menganggap berarti umat Islam yang lain sudah keluar dari Quran dan Sunnah, makanya suruh kembali. Ya kalau kita di Pageningan, malah bikin rumah di Raja Pola, kembali ke sini. Kenapa disebut kembali? Karena dia bikin rumahnya bukan di Pageningan, di mana? Di Raja Pola. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah itu menganggap umat Islam yang lain sudah menyimpang dari Quran dan Sunnah, sudah keluar dari Quran dan Sunnah. Itu kesalahpahaman. Yang kedua, salah pahamnya kembali kepada Quran dan Sunnah menurut mereka bahwa kita harus langsung dari Quran dan Sunnah, bukan dari para ulama. Nah, ini salah kaprah. Kira-kira bisa nggak kita memahami Quran dan Sunnah langsung? Nggak bakalan bisa. Munculnya mazhab itu di abad ketiga Hijriah, di masa tabi'in, khususnya madhab yang 4. Pertama madhab siapa? Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Yang kedua madhab Maliki. Yang ketiga madhab Syafi'i. Yang keempat madhab Hambali. Itu di abad ketiga Hijriah. Kalau seruannya kepada Quran dan As-Sunnah, buang saja madhab itu, langsung aja kepada Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus ada madhab? Ternyata Quran dan Sunnah itu baru berupa dalil, baru bahan mentah. Kalau sekarang kembali kepada Quran dan Sunnah, ya diambil langsung. Bagaimana bisa seorang mujtahid kembali kepada Quran dan Sunnah itu? Ternyata Quran dan Sunnah itu bahan yang harus diolah lewat proses ijtihad. Maka 4 pendiri madhab inilah berijtihad. Apa yang diijtihadi? Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu baru bahan, tidak bisa dipakai langsung. Ibarat kalau sekarang itu komoditas bahan mentah, belum bahan, bukan bahan lagi, bahan mentah dan bahan jadi, belum produk yang siap dipakai. Jadi Quran dan Sunnah itu harus diolah. Contoh misalnya, ya dalam Al-Quran ada perintah-perintah, contoh uqtulul musyrikin haitsu wajadtumu, perangilah orang-orang musyrik. Coba kalau ayat itu dipahami seperti apa? Berarti kalau kita ketemu dengan haitsu wajadtumu, apabila kalian menemuinya. Bayangkan, satu ayat itu dan ada ayat-ayat yang lain yang seirama dengan ayat itu. Berarti kalau kita menemukan orang musyrik harus di mana? Nah, kalau kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa ijtihadnya, penafsirannya para ulama, salah kaprah. Nanti ayat itu mentah kan? Mentah nggak? Mentah, bukan barang pakai itu. Uqtulul musyrikinnya itu harus diolah dulu. Oh, ternyata ayat yang serupa dengan ayat ini itu adalah sebagai bentuk pembelaan Nabi dari serangan orang-orang musyrikin. Jadi dalam agama kita tidak ada perintah memerangi orang musyrikin. Perintah memerangi musyrikin itu karena mereka terlebih dahulu memerangi umat Islam. Tuh, kalau para ulama lihat sebab nuzul, sebab turunnya ayat itu tuh seperti apa. Oh, perintah memerangi orang musyrikin itu sebabnya adalah karena mereka selalu memerangi umat Islam. Karena dakwah dalam Islam itu bukan dengan cara perang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah itu harus dengan hikmah. Jauh sekali dengan memerangi. Ayat yang